Halo teman-teman. Nah, hari ini kita mau ke sekolah ya Disney ya. Happy nggak? Yes, hari ini kita mau sekolah. Jadi setelah sekian lama kita home learning, akhirnya hari ini kita excited banget untuk ke sekolah, untuk melihat protokol kesehatan dari sekolah dan juga fasilitas terbarunya. Nah, buat orang tua yang mau lihat bagaimana protokol kesehatan terbaru untuk anak-anaknya dan bisa merasa aman, yuk saksikan kita terus ya. Oke, bye. Oh ya, kenalin, nama saya Rusli. Anak saya namanya Novena Disneyli, biasa kita panggil Disney. Nah, sekarang Disney berumur 5 tahun. Disney sekolah di Global Prestasi School Montessori kelas K2. Nah, sebelum kita berangkat sekolah, kita harus siapin perlengkapan ini nih, perlengkapan untuk semasa di sekolah. Nah, pertama yang pasti alat tulis. Alat tulis untuk anak-anak ya, semasa sekolah. Nah, ini untuk tisunya. Tisu, hand sanitizer. Dan yang tidak kalah penting ini masker. Masker tolong jangan bawa satu, tapi beberapa untuk cadangan ya. Ini sangat penting sekali. Dan juga bekal untuk anak-anak semasa mereka istirahat makan di sekolah. Oke. Disney pakai maskernya. Oke, tinggal pakai. Oke, kita siap sekolah ya. Oke, let's go. Saksikan saya terus ya. Nah, sekarang kita udah siap pergi ke sekolah ya. Ready? Yes. Disney. Nah, biasanya nganterin ke sekolah siapa? Api, oke. Dan ikutin kita terus ya. Kita akan lihat protokol kesehatan terbaru dari sekolah dan juga fasilitas terbaru dari sekolah. Oke. Tapi sebelum sekolah, sebelum jalan kita seatbelt dulu ya. Safety. Yes. Oke, ikutin kita terus. Bye-bye. Nah, jadi sekarang kita udah siap-siap untuk masuk ya. Permisi Pak, masuk ya. Nah, oke, muter sedikit, biar enak. Nah, di sini. Nah, kita ketemu nih dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Syawal, selamat pagi. Dengan Bapak Syawal. Oke, Pak mau tanya nih, gimana sih sebenarnya protokol terbaru ya nih untuk teman-teman semua biar tahu aman untuk ke sekolah nih, protokol terbaru gimana? Baik. Yang pertama untuk kendaraan parkir di luar gerbang. Oke, luar gerbang ya. Kendaraan pengantar jemput maupun pengunjung itu berada di luar gerbang. Oh, jadi nggak ada yang masuk sekarang ya? Tidak ada yang masuk. Oh, jadi di luar nih Ya. kemudian. Kemudian semuanya wajib menggunakan masker. Ya, setelah menggunakan masker oleh security di bawah 37,3 itu dipersilakan masuk. Setelah itu ada diadakan wawancara singkat tentang kondisi tubuh saat ini. Oh, oke. Siap. Itu langsung nanti Bapak diarahkan untuk cuci tangan. Setelah itu Bapak ikuti jalur pengajian untuk menuju ke gedung Montessori melalui Bibis Tower. Oke, Gitu, siap, siap. Itu berarti protokol terbaru ya. Jadi Baik. benar-benar orangnya juga dibatasi Pak ya. Betul. Oh, jadi buat teman-teman nggak usah takut, kita dibatasi juga orang yang masuk dan mobil parkirnya di luar, nggak ada yang masuk lagi sekarang nih. Oke, oke, terima kasih Baik. Mas Awal ya infonya. Sama-sama. Izin Pak ya, izin Selamat masuk. pagi, silakan. Oke. Nah, kita lanjut nih, kita lihat pedestriannya seperti apa sih ini. Memang protokolnya udah disiapin, jadi kita pun tinggal ngikutin aja arahnya kemana. Yuk, lanjut terus. Nah, sekarang kita udah sampai nih di Montessori nih. Ya, di sini ya. Nah, sekarang kita mau lihat gimana sih alur untuk sekolah yang saat ini nih, alurnya bagaimana. Nah, nih ada Miss Seti nih. Halo, Miss Seti. Selamat pagi Disney.
selamat pagi Bapak. Ya, pagi. How are you? Miss. Great. Oh, thank you. I Oh. love to hear that. Thank you. Nah, Miss, ini gimana nih anak-anak untuk kondisi terbaru ini? Iya, selamat datang kembali ya ke sekolah kami. Kangen nggak sama sekolahnya? Kangen ya? Iya. Oke, jadi untuk kalau untuk orang tua, untuk area umum cuma sampai sini aja Pak. Oh, Jadi oke. di sini boleh mengikuti jalur kuning. Oke, Terus cuci tangan dulu. Nah, Ya, oke. cuci tangan dulu nanti ada misuan yang bantuin. Ya, habis itu nanti ikutin apa namanya alur hukumnya ya. Dan ada Oke. beberapa protokol. Silakan, Dek. Bye, Disney. Cuci tangan aja ya. Dadah. Oke. Nah. Nah, ini kan untuk ketu kan biasanya langsung ke situ nih. Nah, mungkin kasih lihat dulu ya ketunya di mana ya. Oke. Nah, itu biasa langsung di situ. Nah, untuk kondisi saat ini gimana, Miss? Kita kalau mau ke ketu nih. Iya Pak, nah sekarang ada beberapa protokol baru nih. Setelah melewati batas area umum, anak-anak boleh dilepas oleh orang tua. Kemudian mengikuti alur berwarna kuning untuk melakukan cuci tangan di wastafel yang sudah disediakan. Setelah cuci tangan, akan dilanjutkan dengan memasuki bilik sterilisasi, kemudian akan ada pemeriksaan suhu juga dan scan wajah untuk absensi. Guru-guru juga sudah standby di beberapa titik untuk membantu anak-anak ya Pak. Jadi no worries ketika anak nanti memasuki area sekolah. Bahkan untuk anak-anak usia kecil seperti nursery, pasti akan ada pendampingan dari guru sampai nanti anak masuk ke dalam kelas. Dan tentunya tetap diperlengkapi dan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, untuk yang mungkin dibawa ketu, K1 atau nursery gimana, Miss? Oh, kalau kekewan dan nursery kan masih kecil-kecil ya Pak ya, tentunya tetap ada pendampingan dari guru-gurunya Pak. Jadi sebelum ada kelas memang nanti guru-gurunya itu harus turun dulu untuk bantu mereka. Oh, jadi ada pendampingan ya. Jadi udah untuk Pasti. orang tua jangan khawatir ya, Betul. didampingi guru-gurunya. Tetap dengan menjaga jarak ya, Oke. dengan keselamatan tetap dijaga, namun tetap dengan protokol kesehatan. Wah, jadi udah siap banget nih sekolah nih. Siap banget. Oke, thank you Iya, Miss Seti ya. siap. Ayo kita langsung coba izin ya Miss Seti ya, Oh, kita iya, jalan-jalan boleh, ke dalam. boleh. Oke, ya. Oke, Tetap yuk. jaga jarak. Oke, thank you Miss. Good morning. Good morning.
Nah, sekarang Disney sudah masuk kelas nih. Nah, sekarang saya mau ketemu dengan Miss Sophie, prinsipal dari Montessori, untuk menanyakan protokol terbaru sama fasilitas apa yang sudah sekolah siapkan untuk menghadapi kondisi terbaru ini. Nah, langsung aja ya, ayo ikutin saya. Halo, selamat datang Pak. Ya. Silakan cuci tangan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini terbaru sudah pasti kita disiapkan. Ditaruh dulu sebentar. Nah, ini disiapkan wastafel untuk cuci tangan. Memang ini protokol terbaru juga untuk mencegah, ya, menjaga kebersihan kita ya. Nah, ada wastafel, juga ada pengeringnya. Jadi benar-benar sekolah juga udah mempersiapkan semuanya untuk menghadapi kondisi saat ini. Oke, kita lanjut. Oke. Silakan. Nah, sekarang kita alur masuk kita melewati water tap sama playground. Nah, ini water tapnya seperti ini, bisa lihat. Jadi water tap ini untuk kondisi biasa mungkin diperbolehkan ya, tapi nggak tahu nih kondisi seperti ini diperbolehkan apa enggak. Nah, ini juga playgroundnya nih. Playgroundnya sangat nyaman ya, tapi tidak tahu juga untuk kondisi seperti ini boleh diperbolehkan apa enggak. Kita tanya Miss Sophie ya. Ikutin terus. Ya, halo Miss. Silakan Pak, transferin kaki dulu. Nah, kita steril dulu. Nah, lihat nih di atas kita memang sistem otomatis. Oke, sudah steril. Ayo kita lanjut. Nah, Selamat pagi Pak, cek suhu tubuh dulu ya. Aman ya Oke. Pak? Ya, kalau untuk anak-anak akan ada 2 kali pengecekan suhu tubuh agar anak-anak aman dan nyaman ya Pak. oke. Setelah cuci tangan, melewati bilik sterilisasi dan cek suhu tubuh, anak-anak akan ke face scanner untuk Oke. absensi. Ya itu face Oke, scannernya Pak. oke. Coba kita lihat ya face scanner kayak apa nih. Nah, nah, ayo lanjut. Nah, Selamat pagi Bapak. ya pagi Miss. Ya, silakan ikuti jalurnya ya Pak. Oke, terima kasih Miss. Ya. Nah, ini juga ditandain nih ya. Yang naik turun kita sudah diarahkan. Ayo lanjut terus. Nah, sekarang saya udah ketemu dengan Miss Sophie. Halo Miss. Jadi Miss Sophie ini sebagai prinsipal dari Montessori. Nah, kita bisa tanya langsung untuk protokol kesehatan ataupun fasilitas apa sih yang terbaru yang di sekolah sudah sediakan. Mungkin Miss Sophie nih langsung aja Miss ya. Iya. Gimana sih kita sekolah sudah mempersiapkan apa nih untuk bisa menghadapi kondisi saat ini? Berkenaan dengan persiapan sekolah, tentunya semua dipersiapkan dengan baik sebelumnya. Seperti ada penambahan fasilitas yang baru ya Pak ya. Ada wastafel untuk cuci tangan, kemudian bilik sterilisasi untuk anak, dan juga pemasangan mika, serta pemberian jarak di setiap meja untuk anak-anak. Tentunya ini untuk memastikan anak-anak bisa aman, steril, dan nyaman ketika mereka belajar. Hal yang berbeda dari biasanya, untuk kondisi saat ini kami menggunakan 1 pintu masuk dan 2 pintu keluar. Jadi semuanya masuk melalui samping playground, naik ke sini, dan terpecah alurnya. Untuk anak-anak itu semuanya berbelok menuju Montessori Room dan menuju kelas mereka yang berada di gedung sebelah sana. Sedangkan untuk N1 sampai K1 bisa langsung menuju lorong yang ada di depan kita ini ke kelasnya masing-masing. Hal ini diterapkan karena mempertimbangkan tadinya anak-anak kan sudah melewati beberapa proses sterilisasi ya. Dan harapannya ketika mereka tiba sampai di kelas, mereka masih tetap terjaga atau tetap steril. Kemudian suasana kelas juga kami set up. Kapasitas kelas kami maksimalkan hanya 5 anak, lalu jam pembelajaran hanya 1 jam. Sehingga orang tua diharapkan bisa menunggu di area yang sudah kami sediakan. Sedangkan bagi yang menggunakan antar jemput, tidak perlu khawatir, karena kondisi mobil pun kami juga sudah perhatikan. Jadi di setiap mobil antar jemput sudah dipasang penyekat antar penumpang. Kapasitas penumpang juga kami batasi. Dan memperlengkapi driver dengan APD seperti masker, face shield, sarung tangan, termogan untuk cek suhu. Di samping itu tidak lupa mobil juga kami sanitasi secara rutin. Nah, untuk makan siang ya Pak, biasanya kan kami provide. Namun untuk saat ini memang sudah dihimbau agar orang tua membawa bekal untuk anak-anak makan.
Kalau untuk rencana pembelajaran sudah kami siapkan 2 skenario. Jadi ada plan kolaborasi pembelajaran onsite dengan online, atau plan full onsite dengan 2 atau 3 kali sesi pembelajaran. Mengingat kapasitas kelas yang maksimal hanya 5 anak dan juga durasi pembelajaran, maka untuk saat ini tidak ada kegiatan bermain di playground atau cucu train. Bahkan untuk akuatik pun terpaksa kami harus tutup dulu. Namun jangan khawatir, untuk water tap masih tetap dipakai untuk minum. Ini ada satu pertanyaan terakhir, Miss, yang mungkin orang tua juga akan menanyakan karena khawatir gimana kalau ada anak yang sakit, Miss? Oke, kalau ada anak sakit kan ini orang tua kita wajibkan untuk menunggu Pak, karena pembelajaran hanya 1 jam. Jadi ketika ada anak sakit, kita langsung menginformasikan kepada orang tua dan pada saat itu juga bisa langsung dibawa pulang. Oke, very clear. Yes. Terima kasih Miss Sofi untuk waktunya. Nah, sekarang kita udah selesai nih ngobrol sama Miss Sofi nih. Kita sudah jelas mendapatkan informasinya. Sekarang, nah kalau saya mau ke kelasnya Disney K2 itu arahnya kemana, Miss? Bapak nanti langsung aja menuju ke ruang Montessori, nanti turun ke tangga. Nah, di situ ada kelas K2 di sana. Oke, kalau Yes. gitu yuk kita langsung. Ayo ikutin ya saya. Oke, ini kita habis ketemu sama Miss Sofi tadi. Nah, sekarang kita lihat nih kegiatan, tapi ini belum mulai sekolah ya, ini baru persiapan mau sekolah nih. Kita lihat anak-anak, dan sebelum ke sana kita lihat nih sekolah udah siapin nih ternyata nih jalur anak-anak, jadi keluar masuk sudah jelas dan memang sekolah sudah siap sekali untuk menyambut anak-anak mulai sekolah lagi. Oke, kita langsung lihat aja ya gimana kegiatannya ya. Jadi anak-anak memang sudah disiapin meja masing-masing. Kita bisa lihat ada akrilik nih. Nah, tapi lebih jelasnya kita coba panggil Miss Nova ya. Ya. Nah, Miss Nova. Yes. Nah, ini Miss Nova nih akan bantu kita ceritain nih gimana protokol terbaru untuk kondisi yang terbaru ini, Miss. Oke, kalau saya Pak Rusli, terima kasih udah mau melihat sekolah yang sekarang nih. Yes. Nah, seperti yang Bapak lihat di kelas, Anak-anak duduk di mejanya masing-masing dengan jarak 1,5 meter antar mejanya. Sepanjang pembelajaran, mulai dari circle time hingga belajar dan juga termasuk makan, bahkan seperti yang saat ini sedang berlangsung, mereka menunggu jam pelajaran dimulai. Tapi mereka hanya boleh duduk di mejanya masing-masing. Kemudian, kegiatan pembelajaran akan dilakukan dan diselesaikan di atas meja. Di meja masing-masing juga sudah dipasang nama anak-anak beserta akrilik pembatasnya ya Pak. Sehingga anak-anak akan tetap aman dan mereka juga nggak boleh pindah-pindah tempat duduk nih. Jadi, diharapkan selalu duduk di tempat yang sama. Nah, ini kan pembelajaran cuma 1 jam, jadi selama 1 jam ini mereka nggak kemana-mana nih. Betul Pak, jadi durasi belajar hanya berlangsung 1 jam ya Pak. Dan semua kegiatan dilakukan di dalam kelas, kecuali kalau anak-anak butuh ke toilet. Mereka bisa keluar kelas dengan mengikuti jalur merah yang ini nih. Ada pula beberapa kegiatan yang kita tiadakan, seperti line up, kegiatan di playground, atau mini gym. Kemudian seperti yang sudah kami sampaikan, anak-anak harus membawa alat tulis, alat makan, juga snack atau lunch masing-masing dari rumah. Dan selepas pelajaran pun, kelas, peralatan, dan semua yang digunakan akan disterilisasi untuk menjaga kesterilannya. Jadi sekolah udah support kita nih, giliran kita sebagai orang tua harus support sekolah juga, siapin alat tulis sama makanan dari rumah. betul Jadi sekali. biar sama-sama saling bantu ya, Miss ya. Betul sekali Yes. Pak. Oke. Oke, kira-kira ada lagi? Itu aja, Miss. Oke. Terima kasih infonya. Terima kasih juga Pak Rusli. Saya balik lagi ngajar ya. Silakan lanjut, Miss. Ya. Nah, habis ini kita udah lihat nih kondisi kelas seperti apa, bagaimana sekolah mensupport anak-anak biar tetap aman. Kita next lihat gimana sih ruang tunggu untuk orang tuanya ya. Oke, ayo ikutin saya terus. Nah, kita habis ketemu Miss Nova, sekarang kita mau nunggu anak-anak nih. Nah, ini mau kasih lihat nih, ini ruang tunggu untuk orang tua. Jadi jaraknya juga dibatasin, dan juga ini yang sebelah sini hanya khusus untuk K2. Dan kalau N1, N2 sama K2 itu K1 itu sebelah sana. Jadi untuk Montessori 1 hari, anak-anak dibatasin hanya sekitar 35 siswa. Jadi benar-benar dijaga, dan juga di sini
orang tua diharapkan menunggu karena pelajaran hanya cuma 1 jam. Dan juga kenapa orang tua harus menunggu, kalau ada terjadi sakit atau apa anak-anak, orang tua bisa langsung jemput juga. Jadi sekolah menyiapkan semua protokol yang sangat siap untuk menyambut anak-anak kembali sekolah. Ya udah, sekarang kita nunggu anak-anak pulang, kita sambil duduk ya. Yuk. Good morning, kids. How are you all? That's great. So, welcome back, kids, to school. I really miss you all. And finally, we can see each other again and all together learn here. Well, first of all, I want to tell you some new rules here. Everybody listens to me. Right now, you may wonder where are your other friends, right? Let me tell you. For now, your class will be divided into small groups, and you need to sit on your own chair. You can see your name on your desk, and you cannot move to others. Sorry. Once you come to class, you need to wash your hands, hang your name on the board, and put your belongings in the shelf. And after that, please be seated on your own chair until the class is started. And look at your chair. There's a makeup plastic to protect you when you study or do activity here. There's also space between your chair and your friends. And please keep wearing your mask while in class and keep your distance with others. When you need to go to bathroom, please raise your hands. And after that, I will help you. And how about our break time? For our break time, we will have our lunch also in this classroom. Before we eat, remember to wash our hands, take our lunch box, and then go to our own chair. So, are you ready for the class now? Let's sing a song together. Nah, ini sekarang kita lagi nunggu anak-anak untuk pulang karena ini udah jamnya nih. Nah, coba kita tunggu dipanggil. Nah, oke, kita lihat. Bapak Ibu, sebentar lagi kami akan mengantarkan anak-anak keluar dari kelas. Bapak Ibu silakan boleh berdiri di atas kotak yang sudah kami sediakan. Kami akan memanggil anak satu persatu dan kemudian anak akan menuju Bapak dan Ibu untuk pulang menuju itu yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Nah, udah siap-siap. Nah, ayo kita sebagai orang tua, nih kita juga dikasih kotak nih. Kotak untuk berdiri, dikasih jarak 1,5 meter. Jadi nanti anak-anak yang akan samperin kita sebagai orang tua nih. Jadi kita nggak gerak kemana-mana, anak yang akan samperin kita. Oke, yaudah, yuk. Oke, Alika, Alba, Alba, bye bye, Alba.
Nah, ini Disney udah pulang nih. Jadi hari ini kita sudah selesai semuanya. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran gimana ini, saksiin aja nanti video ini ya. Dan protokol kesehatan dan kesiapan sekolah dalam menghadapi kondisi terbaru saat ini. Sekolah sudah sangat siap sekali dan saya yakin anak-anak juga akan aman dan orang tua bisa merasa tenang ya untuk melepas anak-anak ke sekolah. Oke. Nah, hari ini sudah selesai, Disney sudah, kita mau pulang ya. Iya. Nah, terima kasih sudah ikutin kita seharian ini. Jadi untuk orang tua yang mau melepas anaknya ke sekolah, bisa dengan tenang, bisa dengan aman, karena ternyata sekolah sudah siap dengan protokol terbaru dan sudah siap menghadapi kondisi terbaru. Nah, kita juga udah ngobrol sama Miss, sama security dari proses awal masuk sampai pulang, sampai dijemput anak-anaknya, dan ini sangat aman. Kalau saya sendiri sangat tenang sekali ya. Oke, sampai di sini aja ya. Bye-bye.